Lombok merupakan sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang dipisahkan oleh Selat Lombok dari Bali sebelah barat dan Selat Alas dari Sumbawa sebelah timur. Sebagian besar masyarakat di pulau ini dihuni oleh masyarakat asli suku Sasak. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Pulau Lombok merupakan tempat destinasi terbaik yang ada di Indonesia karena keindahan-keindahan alamnya yang mampu menarik perhatian para wisatawan baik dari dalam maupun luar Lombok untuk berlibur di pulau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novi Mailani, NIM 220106016. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Oke, di video kali ini saya ingin mencari tahu tentang salah satu sejarah yang ada di Pulau Lombok, yang dimana sejarah ini merupakan salah satu bukti dari penyebaran agama Islam di Lombok. Bukti ini berupa sebuah masjid yang dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Kuno Rembitan. Masjid ini terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk kita tahu kesejarahannya, marilah ikuti perjalanan saya ke lokasi atau ke Desa Rembitan tersebut. Oke guys, ini merupakan perjalanan awal kita menuju Desa Rembitan. Di sini perjalanannya saya skip karena membutuhkan waktu yang lumayan panjang jika saya merekam setiap perjalanan yang saya tempuh dari Praia ke Desa Rembitan. Dan di sini kita sudah sampai di Jalan Lingkar Bandara Internasional Lombok. Nah, sekarang kita sudah sampai di Desa Rembitan dan ini kita akan naik menuju ke lokasi Masjid Kuno tersebut. Di sini bisa dilihat cuacanya begitu panas dan suasananya sangat kering karena Lombok sekarang sedang dilanda dengan kekeringan. Ini sekarang kita sudah berada tepat di depan Masjid Kuno Rembitannya dan sekarang kita langsung naik saja dan kita melihat dulu suasana atau kondisi dari Masjid Kuno tersebut. Kemudian nanti kita akan menanyakan sejarah singkatnya kepada sang pengurus dari masjid tersebut. Ini kita sudah mendapatkan izin ya untuk masuk untuk melihat suasana dalam dari masjid ini. Ini tuh masih di kawasan luar masjidnya. Itu adalah masjid kunonya. Masjid ini masih terlihat seperti rumah ya, bukan seperti masjid karena emang dulunya masjid ini adalah sebuah rumah. Dan ini suasana pinggiran-pinggiran dari masjidnya yang masih terbuat dari pagar dan atapnya pun dari jerami. Oke, sebelum kita masuk ke dalam masjidnya, saya ingin bertemu dengan Pak Nuralim yang merupakan pengurus dari masjid ini dan kita di sana akan menanyakan sejarah singkat dari masjid kuno ini. Pengen tanya sedikit tentang masjid kuno ini, Pak. Walinya. Kalau dulu emang sebutannya adalah rumahnya walinya. Yang makanya kita kenal ke sana. Masjid ini ada itu sejak tahun berapa, Pak? Diperkirakan oleh masyarakat sini abad ke-15-16. Ada nggak arti dari setiap sudut yang ada di masjid ini? Baik dari tiang-tiangnya yang 4, pintunya. Kalau pintu itu menghadap masuk mulai dari selatan ke utara menghadap kiblat, itu filosofi yang terkandung supaya kita ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Masuk mulai dari selatan ke utara menghadap kiblat ya. Kalau atapnya rendah tawan. Terus atapnya itu dua, ada yang bawah dia ada yang di atas. Berarti itu hablum minallah hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Supaya tidak dipisahkan antara hubungan kepada Allah sama hubungan kepada manusia. Bedanya kalau hablum minallah hubungan kepada Allah, kalau hablum minannas hubungan kepada manusia. Supaya tidak dipisah atau diputuskan. Setelah berganti fungsi menjadi masjid, Pak, dan menjadi statusnya menjadi masjid bersejarah gitu, Pak,
apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat di Masjid Kuno ini yang mungkin dulu pernah juga dilakukan sama Wali Nyato yang masih diterapkan sampai sekarang di masjid ini. Kalau masalah terap istilahnya kalau di sini masjid kan fungsinya masjid. Ini juga disebut kalau sekarang masjid ini Masjid Kuno ini cagar budaya. Ya. Undang-undang yang melindungi adalah Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Barang siapa merusak, memindahkan atau berubah bentuk dikenakan denda minimal 6 tahun penjara, 150 sampai 200 juta belum plus hukum adat di sini harus dibunuh. Kalau masalah eh, acara-acara yang berkenan dari dahulu sampai sekarang memang ada seperti membayar nazar pakai jajan serabi, pakai istilahnya pakai lauknya pakai daun pari, tapi nggak boleh istilahnya pas makanan tersebut nggak boleh dicicipin pas waktu eh, dimasak, misalnya nasi ya atau sayur nggak boleh dicicipin pas waktu masak, misalnya harus pakai daun pari ya, baik boleh kita campur apa tuh, kita tambahin sama daging atau sejenisnya, tapi nggak boleh dicicipin pas waktu dimasak. Kalau udah dimasuk ke sana pakai istilahnya pesaji ya, kalau udah masuk ke sana baru zikir doa baru dimakan bersama. Setelah itu terus di sini nggak boleh pakai istilahnya pas waktu masuk suatu acara itu nggak boleh pakai piring atau sayur itu digoreng, harus dibakar atau sejenisnya, di apa tuh, pakai santan atau sejenisnya baru bisa. Kalau digoreng nggak boleh. Baru zikir doa baru kita makan di sana. Terus yang kedua ada bubur putih. Kalau dulu bubur putih, bubur merah tanggal 10 Muharram 12 Safar itu tujuannya untuk keselamatan oleh masyarakat sini supaya tidak terhindar dari malam bahaya. Tetap dilaksanakan pada eh, bulan Muharram sama bulan Safar. Terus tanggal 12 Rabiul Awal di sini diadakan Maulid Maulid ya. Kalau dahulu disebut Maulid Pitangan, sampai sekarang disebut Maulid Pitangan karena tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tetap dilaksanakan. Kalau istilahnya sejenisnya tetap dipakai sebagai tempat sholat dan segala. Terus kalau berhalangan nggak boleh masuk, dan orang yang non muslim nggak boleh masuk. Jadi yang muslim aja yang Yang diperbolehkan. muslim aja yang boleh masuk. Kira-kira Pak, kalau seandainya ada yang penasaran yang non muslim untuk mengetahui sejarah tentang Masjid Kuno ini, kira-kira apa dampaknya? Kan tadi Bapak bilang tidak diperbolehkan gitu kan. Ada nggak dampak negatif yang bakalan dialami oleh yang non muslim itu dari kepercayaan masyarakat sini? Kalau tidak ada izin dari kita mungkin dampaknya besar. Soalnya kalau non muslim itu kan istilahnya masyarakat sini masih kental dengan adat istiadat. Makanya sangat mencintai walaupun ini adalah milik kita bersama tapi milik orang muslim. Tapi kalau non muslim yang masuk itu tapi misalnya ada dari pegawai apa tuh dari pemerintah ya itu diperbolehkan untuk masuk, tapi istilahnya kalau di dalam jarang jarang, walaupun dia masuk juga nggak mau masuk ke dalam, takutnya terjadi karena dulu itu orang apa tuh berhalangan masuk itu terjadi ibarat apa tuh kayak kesurupan itu, makanya kita larang dulu daripada terjadi sesuatu. Terus ini Pak, tadi pas saya masuk itu ada kayak sumur gitu Pak. Itu kalau dulu itu tempat, kalau masyarakat sini bilang tempulan, itu kalau dulu dipakai sebagai tempat wudhu oleh wali Sebagai tempat wudhu aja. ya wudhu. Karena dulu kan mata airnya memang ada. Sekarang sudah nggak ada. Tapi kalau sekarang biasanya orang-orang yang teriman yang bisa melihat air aslinya. Sekarang fungsinya untuk masyarakat sekitar sini tuh yang bundaran itu dijadikan tempat apa Pak? Kalau ada orang yang ziarah misalnya. Eh, Sumurnya itu. Iya. Ya, kalau itu biasanya ya itu fungsinya itu adalah kalau bisa ngelihat airnya bisa ngambil. Tapi jangan bilang-bilang misalnya kalau ada 3 orang, tapi satu yang lihat nggak boleh
memberitahukan yang lain, harus ngambil sendiri, turun aja. Ada dampaknya seandainya kalau yang dua itu ikut mengambil air. Tapi Kalau mereka tidak dikasih tahu hilang, makanya nggak boleh kita ngasih tahu. Lebih baik harus orang yang ngelihat itu aja orang yang yang ngambil. lihat. Kayak makamnya itu kan hanya bisa didatangi hari Rabu saja, Kalau ini bebas, bebas setiap hari. ya setiap Buka jadinya setiap buka hari. setiap hari, karena dipakai sebagai tempat sholat. Kalau makam kan, kalau dulu pesan beliau kalau ingin ketemu dengan saya datanglah pada hari Rabu. Masyarakat sini kan mengambil hukum adat, karena kita pegang sistem hukum itu 3, hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Makam Wali Nyatu sama masjid ini Berkaitan. berkaitan banget Iya. gitu Pak. Ini rumahnya, itu makamnya. Kalau ziarah yang pas ke sini dulu, baru ke makam yang pas. Yang pasnya Iya, lebih pasnya. afdol. Ya lebih afdol. Karena ibarat kita minta izin. Itu saja wawancara dan cerita singkat dari Masjid Kuno yang telah disampaikan oleh Pak Nur Alim, dan di sini kita meminta izin kembali untuk melihat kondisi dalam masjidnya. Karena telah diizinkan oleh Pak Nur Alim, jadi kita langsung saja masuk dan melihat suasana dari dalam masjid ini. Dan Masya Allah sekali, masjid ini begitu luas ya, walaupun dari luar masjid ini terlihat sangat kecil, namun setelah kita masuk ternyata ruangan masjid ini cukup luas dan sangat bersih. Oke, itu saja sejarah singkat dari Masjid Kuno yang bisa saya tampilkan dalam video ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah yang telah diceritakan oleh Pak Nur Alim tadi ialah salah satunya menjaga dan menghormati adat istiadat yang telah dijalankan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, dan bagaimana cara kita melestarikan serta menjalankan adat istiadat itu dengan baik. Sekian video yang bisa saya tampilkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan di vlog berikutnya. Bye bye.